Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya, balik lagi bersama kita Jarang Explore. Dan sekarang kita berada di kos-kosan yang terbengkalai dan sudah lama tidak dipenuhi oleh anak kos. Dan biar lebih tahu ceritanya ada apa di sini, kita kedatangan seorang narasumber. Halo, siapa namanya? Bisa dipanggil Acung aja. Oh, Acung. Kang Acung aja. Kang Acung. Kang Acung. Ya. Di kos-kosan ini kenapa bisa sampai gak terpenghuni lagi? Mungkin yang si Kang Acung tahu kenapa bisa gak terpenghuni lagi itu. Ya mungkin penghuni di sini, penghuni kosan di sini terganggu lah dengan adanya gangguan misterius kayak. Bisa diceritakan Kak, biasanya suka kelihatan apa gitu atau penampakan apa? Kalau untuk saya pribadi penampakan sering melihat mungkin penghuni dulu yang mengisi kosan ini sering mendengar suara-suara Gangguan gitu ya, gangguan suara ya. atau penampakan yang bisa dirasa. Mungkin Acung bisa lanjut kita ke Oke. yuk Bara, ikutin perusahaan kita. Ada kenyataannya Acung, ya. Kayaknya ini listriknya masih bagus ya, walaupun nggak ada pesannya. Penerangan baru dipasang. Dari kayaknya bagus sih, masih bisa terpakai kayaknya. Ke sebelah mana lagi, Kang Acung? Yang menurut Kang Acung sering terjadi gangguan-gangguan bagi penghuni para kos-kosannya? Kalau di sini semuanya Yuk, berarti kita coba masuk ke setiap kamar ya. keseluruhan. Yuk, itu. Itu coba kita masuk ke dalam ya, yuk. Karena itu di kosan-kosan ini kalau itu di dalam ya, mungkin buat peralatan seperti kasur, dulunya kasur atau perlengkapan lain, apa emang fasilitasnya apa dibawa oleh yang menghuni kosan? Ini semua dibawa oleh penghuni. Penghuni semua yang membawa fasilitas di sini. Berarti gak disediain ya dari Ya, kosong. sayang juga ya, padahal banyak barang-barang yang cukup bisa terpakai juga. Ke kamar mandi, toilet. Ini kamar mandi Baraya. Dan dari atapnya tuh keren banget ya, karena ini ya. Iya. Kalau masih berpenghuni kayaknya Rame lah. bisa kayak juga ya, lumayan besarnya ini. Ada berapa tempat yang Acung? Ini tahu Kang Acung? Ada 10 lebih. Udah lebih dari 10 ya. Kalau itu apa Kang Acung? Ini dulunya tempat mesin pompa air. Cukup air buat semua Ya, area. semua ada dalamnya. Total kamar Ada lebih dari 10. ada 10 ya, dari bawah ke atas. Lebar ya, di sana ada sedikit interaksi dari apa? Kaki ya, kaki.
orang murah Iya, Allah kali Bu. pengroti. Beres. Dari kamar yang kedua sebelah kanan ini Abah sedang mencoba buat interaksi dan ada apa di sini ya. Assalamualaikum. Tentang bisa dikasih tahu ini sama siapa? Bentar. Bisa dikasih tahu ini sama siapa? Kamu kayaknya gak mau menyebutkan namanya. Bisa diajak bercerita gak? Bisa diajak bercerita gak? Halo? Bisa diajak bercerita buat ngobrol-ngobrol sedikit? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sama siapa? Assalamualaikum. Bisa dikasih tahu namanya siapa? Abah Wirya. Abah Wirya. Abah Wirya, bisa bertanya-tanya sedikit ya? Dulunya ini kosan ini seperti apa? Bisa dikasih tahu gak? Sedikit bercerita. Ya tempat cicingai. Dari sebelum bangunan atau setelah bangunan? Sama ya. Berarti bisa diceritain gak dulunya seperti apa, Bah? Bah sudah. Kerajaan dalam, bisa disebutkan dalam di negara Ditungtung Bobojong ke luas juga ya. Berarti bisa diibaratkan, disimpulkan bahwa ini penguasanya ya, bisa disebutkan seperti itu, atau hanya sebuah panglima? Punggawa yang di tempat sini, bertempat di sini. Dan sedikit bercerita juga, pas setelah bangunan ini terjadi, apakah ada banyak yang menghuni dari bangsa manusia menghuni area sini? Dan saya juga mendengar beberapa sedikit cerita lah, di sini sering terjadi penampakan atau sedikit mengganggu buat dari penghuni manusia di sini. Apakah dari kekesalan kalian karena ditempati atau apa itu? Bisa diceritakan kenapa? Emangnya di kontrakan ini, di kosan ini, di kos-kosan ini yang Anda ceritakan gak punya etika, bukan punya tata krama, seperti apa, bisa diceritakan? Kok mungkin seperti hal yang maksiat itu ya, Bah? Mungkin Bah, kalau misalkan kita bangunan ini kita bersihin lagi dan penempatannya
ya sedikit lebih baik lah. Mungkin ada beberapa gak akan terjadi lagi yang mengeluarkan etika. Apakah masih layak buat dihuni? Assalamualaikum. 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 Ini siapa ini? Siapa? Ini siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Anak tuh ganggu Kenapa mengganggu? Kan yang tadi saya berajak bicara kan bukan Anda. Kenapa Anda tiba-tiba masuk ke raga ini? Sepoe loba jelema loba manusia. Kenapa emang kalau misalkan banyak manusia? Asa Apakah Anda yang mengganggu di area sini? loba Di tiap kamar atau hanya di sini saja pusatnya? Halo? Assalamualaikum. Bisa diajak berbicara? Kenapa Anda begitu? Hei, kenapa Anda begitu? Ya, mungkin dari tadi terus-terusan bergiliran yang masuk ke raga hati yang mengakibatkan banyak-banyak cerita yang gak enak lah seperti itu. Dan sekarang sedang mencoba buat dinetralisir oleh Mas Ari. Baraya, mungkin tadi energi negatifnya sangat kuat Baraya, yang memerlukan boleh jadi boleh kita por iya dia mau pulang. Baraya, ada beberapa gangguan Baraya. Dan terjadi beberapa pergantian juga tadi Baraya. Dari awal yang entah siapa dan juga tadi bercerita bahwa pekerjaan yang terganggu dan ada sesosok wanita juga, dan terus silih berganti Baraya buat masuki hati yang mengakibatkan terjadinya bentrokan yang sangat kuat Baraya. Dan alhamdulillahnya seperti biasa Mas Ari membantu kita untuk menetralisir apa. Asik deh. Ki, Mantap. Encok pak. HP. Ki. Tenang. Mana?
Ki bisa diceritakan ya Ki, kenapa Tewi tiba-tiba masuknya Buddha-Beda gitu Ki? Kenapa? Jadi saya susah buat menebak bahwa itu yang baru atau Tadi siapa? pertama saya kan Hmm. condongnya ke sana. Coba ke sana, ternyata lari ke sini. Begitu pas masuk ke sini, ini Fajar langsung bilang katanya ada yang mengintip. Ya, yang dari sana tadi lewat Iya. pintu Terus sini. Saya coba panggil, udah mau masuk, tanya yang lain dulu. Ya tadi saya juga sangat sedikit heran itu Ki, masuk lagi, ganti lagi. Ya, namanya kalau di kita manusia mungkin pengawal kali ya, atau bodyguard. Yang namanya bodyguard atau pengawal pengaman itu kalah atau menang pasti dia yang pertama menghadapi kan. Antara menang dan kalah itu urusan nanti, tapi kita yakin apalagi kita disokong dibantu sama tim-tim yang alhamdulillah sudah mulai padu, sudah mulai solid. Alhamdulillah kita selalu dilindungi, kita bisa mengalahkan. Tapi ini spot baru segini. Baru dari awal ya, baru juga berapa pintu? 1, 2, 3, 4. Kamar keempat mungkin ya dari sini. Jadi sebenarnya siapa itu Ki yang tadi dikejar? Kita nggak perlu 100% percaya, Ya, karena ya. makhluk gaib kan bisa mengganti-ganti atau merangkai kata. Yang jelas kita yakin aja kalau makhluk gaib itu ada, dan di bawah sini juga ada yang menghuninya. Dan mungkin dari narasumber juga dari Kang Acung, sebelum kita mulai tadi kan Ya. banyak cerita-cerita masyarakat yang sering menampakkan atau menakut-nakuti itu ya di sekitaran sini makhluknya. Kita nanti di atas kita lihat seperti apa lagi. Kang Acung aman untuk kita naikin ke atas? Dari bangunan Hati-hati dari aja mungkin ya. Mungkin. Gimana Acung? Lebih berhati-hati aja. Ya udah Bra, tadi mungkin ada sedikit bentrokan dan kita siap terus lanjutkan explore kita. Saat Coba be. enggak lah kita ngobrolnya jadi Dua lantai kan ya? Yuk. Tadi Cak. Mas Acung? Ya. Mungkin saya disebut bukan terbengkalai lagi ya. Kalau seperti ini udah rusak aja ya. Mungkin udah sekitar berapa tahun Mas Acung? Udah apa? Menurut yang selama saya tinggal di sini, sebelum saya tinggal di sini udah kosong kayak gini ya. Mungkin udah lebih lah dari hampir mau 10 tahun lah. 10 tahun ya. Nama yang mengakibatkan bukan terbengkalai lagi ya kalau kayak gitu. Udah rusak, udah hancur ya. Nggak layak buat dihuni. Kalau di atas, Kang Acung, kita coba ke atas gimana? Aman? Boleh, Yuk. aman. Buat tracknya Kang Acung bisa tunjukin. Baraya, sekarang kita berada di lantai 2 Baraya. Dan ada berapa pintu berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 pintu Baraya, dan di bawah 5 jadi sekitar 11 lah. 11 kamar kos yang ada di area sini. Mas Acung, ya Kang Acung, kalau di sini gimana Kang Acung? Menurut Kang Acung sering terjadi penampakan seperti apa Kang Acung? Kalau untuk di ruangan atas, anak kecil. Biasanya anak kecil ya Kang Acung. Yuk Baraya,
Itu sebenarnya ibaratnya dari kilometer listriknya masih berfungsi walaupun tidak ada pulsanya Baraya, masih aktif seperti yang di bawah Baraya. Baraya, api sedang menuju ke ruangan. Sebelah sini Baraya. Anak kecil Baraya. Baraya, seperti yang diceritakan tadi oleh Kang Acung dari area atas, gak banyak anak kecil ya Kang Acung. Dan aku juga merasakan hal tersebut. Gaya kadangnya sih kagak. Baraya, Nanti. mungkin dari Fajar dari tim kita merasakan hal yang kurang enak lah, bisa diceritain seperti itu Baraya. Lawan lagi. Lawan lagi. Dos, lawan lagi. Oh, di sini kok. Kalau itu, kalau itu, apa ya? Sok kayaknya. Gitu. Iya. Dan ada rumah. Baraya, ini di area atas, di area luar Baraya, dan sudah ditumbuhi banyak pepohonan Baraya yang menjadikan tercerminnya kos-kosan yang sudah tak terpakai dan tak layak lagi buat dihuni Baraya. Namun mungkin saja kalau misalkan ada beberapa renovasi mungkin bisa dihuni juga. Dan Kang Acung, Iya. kalau di area luar ini gimana Mang? Kang Acung suka dari kan kelihatan keluar tuh, suka ada penampakan atau enggak menurut dari cerita warga dari sini yang tahu Kang Untuk Acung? yang pernah saya alami di sini Ya, yang pengalaman sendiri Baraya. ya, pengalaman sendiri dulu pernah waktu bulan Ramadan, Ya. tepatnya jam 2 subuh lah, Hmm. tinggi besar Di melangkah dari rumah kos-kosan sebesar ini, melangkah ke rumah tinggi lah, ke rumah tinggi yang di sebelah ya. saking besar. Ya, saya juga Baraya, terus juga saya juga sedikit merasa merinding Baraya. Dan dari area dalam juga Baraya, Aki sedang mencoba buat sedikit menetralisir yang tadi ada gangguan ke Kang Fajar.